Ya, Dinanda, kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Lebih dari 500 pengemudi Uber di Greater Victoria, British Columbia, Kanada sudah mengajukan kartu dukungan Serikat Pekerja pada Maret 2025. Jika mayoritas setuju setelah proses suara oleh BC Labor Relations Board, maka pengemudi ini menjadi kelompok rideshare pertama yang diakui berserikat di Kanada. Motivasi utama langkah ini adalah meningkatkan transparansi tarif serta memperjelas hak dalam manajemen akun, termasuk tantangan pemblokiran akun tanpa alasan jelas. Presiden UFCW Lokal 1518 menyatakan, pengemudi bekerja sangat beragam dari paruh waktu hingga 60 jam per minggu sehingga butuh suara kolektif yang kuat. Serikat UFCW 1518 yang juga merupakan serikat sektor swasta terbesar di BC, didukung penuh karena reputasinya membela pekerja gig, mulai dari hak keselamatan hingga bantuan saat akun diblokir. Serikat ini turut berkoordinasi dengan pengemudi selama 6 hingga 9 bulan sebelum vote digelar. Salah satu pengemudi tertua di Victoria berharap kehadiran serikat bisa mengembalikan dukungan manusia dalam penyelesaian masalah akun, bukan hanya sistem otomatis berbasis AI. Ia juga menyebut kasus latar belakang yang salah menangguhkan istrinya sejak Oktober 2024. Juga aktif memperjuangkan hak pekerja ride hail dan kurir di Kanada dan global. Pengorganisasian gig worker tergolong sulit karena setiap orang bekerja secara mandiri dan terfragmentasi. UFCW dan Gig Workers United menggunakan chat online dan tatap muka di titik kumpul seperti pelabuhan feri dan stasiun listrik terdekat untuk menyosialisasikan gerakan serikat. Hasilnya perangkat e-vote dan digital membership card dipakai untuk mempermudah proses sertifikasi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, raksasa teknologi Nvidia menjadi perusahaan dengan nilai market cap terbesar di dunia per akhir Juni 2025. Adapun nilai kapitalisasi pasar perusahaan asal Amerika Serikat ini mencapai 3,86 triliun dolar Amerika. Raksasa produsen chip asal Amerika Serikat Nvidia kembali menduduki posisi teratas perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar tertinggi di dunia pada Juni 2025. Pencapaian tersebut didorong oleh optimisme perkembangan kecerdasan buatan yang berdampak positif pada permintaan chip Nvidia. Adapun nilai kapitalisasi pasar Nvidia pada akhir Juni 2025 mencapai 3,86 triliun dolar Amerika atau setara sekitar 62,6 kuadriliun rupiah. Nilai kapitalisasi pasar tersebut berada di atas Microsoft di posisi kedua dengan nilai market cap 3,69 triliun dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, nilai pasar Nvidia masih belum melampaui rekor tertinggi nilai market cap sepanjang masa yang pernah dicatatkan Apple pada Desember 2024, yakni 3,92 triliun dolar Amerika. Apple sendiri saat ini menduduki posisi ketiga perusahaan dengan market cap terbesar dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 3,1 triliun dolar Amerika pada akhir Juni 2025. Adapun Tesla Inc. mengalami penurunan nilai pasar sebesar 8,3% menjadi 1,02 triliun dolar Amerika. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh konflik CEO Elon Musk dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebabkan sentimen investor melemah. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perplexity menambah paket langganan premium perdana. Maksud kami bernama Perplexity MX dengan biaya $200 Amerika per bulannya. Paket ini membuka akses tak terbatas ke fitur Labs termasuk laporan spreadsheet, presentasi, dan aplikasi berbasis AI. Pelanggan Max mendapatkan akses tanpa batas ke Labs, kemampuan membuat berbagai konten AI. Selain itu menjadi prioritas dalam mencoba fitur baru seperti Comet, AI browser yang masih dalam tahap beta. Langganan Max menyediakan akses ke model AI mutakhir. Pelanggan Max memperoleh dukungan prioritas dan infrastruktur khusus untuk performa stabil dan cepat. Layanan ini mengklaim sebagai paket Most Powerful Subscription Tier Yet. Perplexity menyediakan dua paket langganan lainnya Pro seharga $20 Amerika per bulan atau $200 Amerika per tahun dengan akses modal AI terbatas dan maksimal 500 query per hari.
Paket Enterprise Pro tersedia untuk kebutuhan korporasi dengan biaya $40 Amerika per pengguna per bulan. Penawaran Max ditujukan untuk peneliti, profesional, dan pengguna yang membutuhkan akses riset mendalam tanpa batasan. Perplexity meniru tren serupa ChatGPT Pro dan Anthropic dengan strategi premium bagi pengguna serius. Hingga kini Perplexity masih mencatat burn cash sekitar $65 juta Amerika. Langkah peluncuran Max dan sirkulasi dana besar dari investor dipandang sebagai strategi kunci dukung ekspansi fitur dan infrastruktur AI. Dengan paket Max, Perplexity mengukuhkan posisinya sebagai platform AI untuk kalangan profesional dan power user. Akses tak terbatas ke model premium dan labs, prioritas fitur dan dukungan, serta rencana enterprise menegaskan ambisi menyaingi pesaing seperti OpenAI, Anthropic, dan Google. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke kabar duka pemirsa. Bintang sepak bola Liverpool dan timnas Portugal Diogo Jota meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tragis yang terjadi di Provinsi Zamora, Spanyol pada Rabu 3 Juli 2025 waktu setempat. Ya, di mana Jota dinyatakan meninggal di tempat akibat luka serius yang dideritanya. Berita duka datang dari dunia sepak bola internasional. Pemain depan Liverpool dan timnas Portugal Diogo Jota meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tragis yang terjadi di Provinsi Zamora, Spanyol pada Rabu 3 Juli 2025 waktu setempat. Jota dinyatakan meninggal di tempat kejadian akibat luka serius yang dideritanya. Menurut laporan Marca, kecelakaan maut yang dialami Jota terjadi di kilometer 65 Jalan Tol A52, tepatnya di dekat kota Madya Palacios de Sanabria, Zamora, di mana laporan yang diterima memastikan 2 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal setelah mengalami pecah ban dalam insiden tersebut. Selain Diogo Jota, saudara kandungnya yakni Andre Jota juga dinyatakan meninggal dunia setelah kendaraan yang ditumpangi keduanya terbakar. Sebelumnya Jota baru saja melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Ruth Cardozo pada 22 Juni 2025 yang berlangsung di kota Porto, Portugal. Kabar meninggalnya Diogo Jota langsung mengguncang dunia sepak bola, di mana Liverpool sebagai klub yang dibela Jota sejak 2020, serta para penggemar dan sesama pemain telah membanjiri media sosial dengan ucapan duka cita. Jota sendiri dikenal sebagai salah satu penyerang produktif yang mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Bersama The Reds, dirinya berhasil meraih sejumlah gelar bergengsi, termasuk Piala FA dan Piala Liga Inggris, serta mencetak puluhan gol penting di berbagai kompetisi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Diandra, kita turut berduka ya terkait dengan peristiwa meninggalnya salah satu pemain Liverpool ini, dan mungkin juga tidak hanya kita, fans sepak bola juga Sangat ikut berduka di Jadi seluruh memang, dunia. betul, karena di dunia sepak bola saat ini sedang berduka, dan mudah-mudahan kita berharap keluarga yang ditinggal ini bisa tabah menjalani semua cobaan kali ini ya. Baik, dan kita ke informasi selanjutnya di mana Del Monte Foods ajukan perlindungan kebangkrutan melalui mekanisme Chapter 11 di Amerika Serikat. Langkah ini bagian dari restrukturisasi besar usai gagal bayar utang dan kehilangan kendali dari induk usaha Del Monte Pacific. Del Monte Foods resmi mengajukan perlindungan kebangkrutan secara sukarela lewat mekanisme Chapter 11 di Delaware. Dalam dokumen resminya, perusahaan tercatat memiliki utang hingga 10 miliar US dollar dan harus membayar ke lebih dari 10.000 kreditur. Meski demikian, DMF mengamankan pembiayaan darurat 912 juta US dollar agar tetap bisa beroperasi selama proses hukum berjalan. CEO Greg Longstreet menyebutkan langkah ini sebagai bagian dari transformasi untuk memperkuat bisnis ke depan. Del Monte memastikan seluruh operasional tetap berjalan normal, mulai dari produksi hingga distribusi merek seperti College Inn dan Joyba. Anak usaha di Asia dan Amerika Latin juga dipastikan tidak berdampak dari krisis ini. Namun situasi ini menjadi pukulan besar bagi Del Monte Pacific Limited yang terdaftar di Singapura dan Filipina. DMP kehilangan kontrol atas DMF karena gagal bayar dan kini harus mencatat kerugian besar atas nilai investasi dan piutang yang macet. Adapun saham DMP anjlok karena investor khawatir pendapatan grup bisa terpangkas drastis, mengingat DMF sebelumnya menyumbang 70% total pendapatan. Berbagai sumber IDX Channel.